Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini adalah channel saya yang baru ya teman-teman ya. Di sini adalah channel Mamen Review ya. Dan yang akan saya review adalah barang-barang yang pernah viral ya, atau yang pernah keren di zamannya ya teman-teman ya. Itu di tahun era tahun 70-an atau tahun 80-an sampai tahun 90-an. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah tahu ya apa yang akan saya review ya teman-teman ya, yaitu tas bag yang ada di depan saya ini ya teman-teman ya. Tas bag atau tas koper ya teman-teman ya, yang ada di depan saya ini yaitu tas presiden. Tas yang pernah keren pada zamannya ya teman-teman, yaitu era tahun 90-an awal atau tahun 80-an akhir ya. Cuman sebenarnya ini dibuat dari tahun 70-an teman-teman ya. Cuman mungkin dipasarkan itu antara tahun 70-an akhir, tahun 80 sampai 90 awal ya teman-teman ya. Ini dipasarkan. Memang buat kalian ya, yang apalagi buat kalian yang ada di era itu ya, yang bersekolah di era itu, sekolah SD terutama ya, kalian pasti tahu ya tas presiden ini ya teman-teman ya. Jadi tas presiden ini sebenarnya mempunyai juga kompetitor ya teman-teman ya. Kompetitornya itu antara lain mungkin kalian tahu, ada tas Apollo ya, yang bentuknya mirip-mirip seperti ini, dan juga ada juga tas dengan merek Ecolak ya, kalau nggak salah dengan merek Ecolak ya, dan dia mirip banget dengan tas presiden ini teman-teman ya. Cuman memang di zaman itu menurut informasi yang berada ya, atau menurut informasi yang saya cari ya teman-teman ya, saya cari melalui browser ya, dan menurut informasi dari orang-orang tua dulu, katanya sih tas presiden inilah yang paling keren di antara tas-tas itu, walaupun banyak merek yang hampir menyamai dengan tas presiden ini teman-teman ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya juga nanti kita akan review ya, dalam-dalamnya tas presiden ini akan kita review ya teman-teman ya. Ini tas juga sebenarnya sejarahnya, orang tua saya juga punya tas ini ya, dua dulu, karena kakak saya pernah sekolah dengan tas seperti ini berwarna hitam ya teman-teman ya. Cuman yang ini yang saya dapat ini, saya diberi ya sama orang tua dulu. Kebetulan saya lagi ngobrol sama orang tua itu pas waktu saya kerja di bagian provider ya, ngobrol-ngobrol, Pak punyakah tas yang di zaman itu seperti ini bla bla bla, tasnya merek presiden, tas bag ya, biasa dipakai anak sekolah atau pekerja kantoran. Akhirnya orang baik itu bilang saya sepertinya ada, padahal ini cuma omongan lepas saja teman-teman ya. Saya tidak tahu juga bapak itu punya tas itu. Ternyata dari omongan lepas itu dia punya dah, dan itu alhamdulillah rezeki saya ya teman-teman ya. Kata bapak itu ada kayaknya, coba kamu lihat di situ, di bawah situ. Saya bongkar-bongkar, ternyata benar ya teman-teman ya, ada tas ini. Langsung saya saat itu saya tanya langsung, Pak berapa Pak ini Pak, mau saya beli aja Pak. Mungkin kalau saya sanggup saya beli ini Pak, mungkin saya ada duit sedikit Pak, mungkin anggap 100 atau 200 ribu masih sanggup saya, kata teman-teman ya. Tapi bilang bapak itu nggak usah, kamu ambil aja, keluarkan isinya. Biasanya isinya ini ya teman-teman ya, kalau untuk di saat sekarang, kalaupun kalian punya atau orang tua kalian punya, biasanya ini dipakai untuk arsip ya, untuk tempat-tempat surat penting-penting ya teman-teman. Biasanya dikunci, di sini ada kuncinya ya, ini ada lubang kuncinya, biasanya ditaruh di lemari ya, itu kalau masih ada ya tasnya ya. Jadi biasanya untuk tempat-tempat arsip. Jadi alhamdulillah akhirnya saya dikasih sama orang baik itu, sama bapak itu ya, kita doakan aja semoga bapak itu diberikan rezeki yang banyak ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya hanya bisa membalasnya dengan doa ya teman-teman ya, karena dia tidak mau menerima uang dari saya, alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya saya dapat tas presiden ini. Tapi itu tidak penting ya teman-teman ya, karena yang akan kita review ini adalah tas presiden, dan informasi apa sih yang ada tentang tas presiden ini ya teman-teman. Sebelum kita membuka tas ini dan kita lihat dulu di dalam-dalamnya ya. Jadi sebelum itu kita akan lihat bagian luar ya teman-teman. Bagian luar ini ada frame-nya ya. Ini frame-nya ini ya teman-teman ya. Frame-nya ini terbuat dari aluminium, dan di zaman itu sekitar era tahun 70-an atau 80-an, jarang sekali ada perusahaan tas itu yang membuat tas itu dari aluminium ya teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat elegan ya kalau menurut saya. Jadi buat kalian yang pernah tahu atau pernah ada di era itu, mungkin kalian bisa berkomentar ya teman-teman ya, tentang tas presiden ini. Atau mungkin kalian punya kenangan atau punya histori ya, histori tentang tas ini, kalian bisa berkomentar nanti ya di kolom komentar. Karena tidak banyak informasi juga yang saya dapat tentang tas ini ya teman-teman. Jadi tas ini memang untuk frame-nya itu terbuat dari aluminium ya. Terus untuk ininya ya, untuk ininya ini sepertinya terbuat dari
Untuk lapisan luar ini sepertinya kulit ya teman-teman ya, karena ini ada seperti kulit jeruk ya kalau saya lihat ya. Cuman mungkin ini kulit apa, ini kulit asli kayaknya, saya nggak tahu kulit apa ini teman-teman ya. Terus ini kayaknya untuk dalamannya seperti ada apa ya ini ya, apa ini kalau dari bunyinya kayaknya plastik ya, plastik dicampur ya, ditutupin sama apa namanya kulit ini ya teman-teman ya. Kalau review saya salah atau salah ya, menurut kalian oh itu bukan kulit, itu ternyata ini. Nah, kalian bisa berkomentar di bawah ya, karena tidak seperti yang saya bilang tadi ya, tidak banyak informasi yang saya dapat tentang tas ini ya. Jadi informasi lain yang saya dapat sebenarnya untuk perusahaan pembuat tas presiden ini sendiri sebenarnya berasal dari Indonesia juga ya teman-teman. Yaitu nama perusahaannya apa tadi ya? PT Continental. PT Continental Panji Pratama Pratama. ya, yang itu berada di Jakarta ya teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih memproduksi tas ya bermerek presiden, yang memang pangsa pasarnya mereka itu adalah menengah ke atas. Sepertinya seperti itu ya, menurut informasi memang menengah ke atas. Dan di zaman itu pun, di tahun era 90-an itu pun, atau era 80 sampai 90 itu pun, sebenarnya pangsa mereka itu juga pangsa yang di menengah ke atas ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat anak sekolah yang di zaman itu mempunyai tas presiden seperti ini, itu biasanya orang tuanya agak kerjanya agak enak ya, atau misalnya kan kerjanya kantoran, karena juga ini selain buat anak sekolah juga biasanya dipakai untuk orang yang kerja kantoran seperti guru ya kan teman-teman ya, biasanya menggunakan ini juga karena ini fungsinya ya. Kalau buat anak sekolah itu banyak sekali fungsinya teman-teman ya, ini bisa buat lapisan untuk mengerjakan PR ya, karena ini kuat ya teman-teman ya. Biasanya buku ditaruh sini karena belum masuk sekolah kan, biasanya untuk menulis di sini. Terus juga untuk macam-macam ya teman-teman ya, buat ngelindungin dari contekan. Nah seperti ini ya, jadi nulis di sini, ini teman nggak bisa ngintip ya kan kalau dilindungin seperti ini ya kan. Nah itu juga salah satu fungsinya. Selebihnya ini juga bisa dibuat perisai ya teman-teman, kalau lagi tawuran ya, misalkan anak SD tawuran, baik keren ya, anak SD tawuran ini bisa dijadikan perisai ya, kalau kena lempar batu bisa ditahan. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, jangan kalian tawuran menggunakan tas ini ya, sayang tas ini ya teman-teman ya. Jadi di zaman itu sih banyak fungsinya. Ini juga bisa didudukin ya buat anak SD, tapi buat anak SD aja ya. Anak SD yang masih kelas 1, kelas 2 mungkin bisa duduk di sini ya, di atasnya ini seperti ini. Didudukin di atasnya sini mungkin untuk menunggu ya, menunggu orang tuanya datang, biasanya ditunggu di sini, atau dibuat sebagai gawang ya teman-teman ya. Sebagai gawang. Biasanya ditaruh satu-satu jadi gawang, jadi tiang gawang ya teman-teman ya. Ini keren sekali ya teman-teman ya, banyak sekali fungsinya ya, karena selain untuk buat buku ya, karena buku ditaruh di dalam sini ini insya Allah bukunya bakal rapi ya teman-teman, bakal lecak ya. Jadi di era itu memang orang-orang yang menengah ke atas itu biasanya membelikan anaknya seperti ini ya, atau dia kerja kantoran menggunakan seperti ini. Dan di era itu pun untuk anak-anak di era itu ya, biasanya kalau dia tidak membeli tas presiden, biasanya dia agak yang lebih murah sedikit, yaitu tas Apollo atau Ecolak ya. Atau mungkin kalau menengah ke bawah lagi biasanya dia membeli tas yang biasa ya teman-teman ya. Dulu pernah tahu mungkin zamannya itu tas lupus ya, di tahun era 90-an itu ya teman-teman ya. Tas lupus itu juga tas lempang ya, buat anak-anak SD atau anak-anak SMP biasanya menggunakan tas lupus ya, dengan varian biasanya tas lupus, terus sepatu warrior ya. Warrior itu mungkin kalau sekarang generasinya All Star ya, All Star. Cuman warrior itu kalau nggak salah dulu warna hitam, dia ada gambar apa ya, gambar timbulnya ya, Sagittarius ya kalau tidak salah di sebelah kanannya, itu seperti itu ya teman-teman. Itu keren ya di zaman itu ya, sudah pakai tas lupus, pakai sepatu warrior. Wah itu keren banget di zaman itu ya, buat yang menengah ke bawah ya. Tapi kalau yang menengah ke atas biasanya wah itu lebih keren lagi ya teman-teman, dengan menggunakan tas presiden. Oke teman-teman, kita langsung aja review ya, kita buka dalamnya ya, bagaimana sih bentuknya tas presiden ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kuncinya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kuncinya. Sebenarnya ini tas saya juga punya kunci ya, cuman kuncinya saya lupa naruh ya teman-teman ya. Jadi daripada saya pusing mencarinya, saya langsung review aja ya. Karena mungkin buat kalian yang punya kenangan mungkin bisa flashback ya tentang tas ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka dalamannya. Nah, bukanya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada tulisannya ya, merek presiden ya. Terus di sininya juga ya teman-teman ya.
Di sini untuk engselnya sangat kuat ya. Ini ada paku tanamnya di sini. Terus juga di sini ada tulisan presiden ya. Kalau yang asli di sini ada tulisan presiden ya teman-teman ya. Presiden untuk frame-nya. Ini frame-nya juga rapi ya, rapi banget ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Nah, dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini biasa ditaruh tempat buku ya, agar buku itu menjadi rapi. Ya. Di sini rapi ya, tidak lecek ya. Dan di sini memuat banyak buku ya teman-teman ya. Ini juga ada tempat pensil ya, tempat pensil atau tempat pulpen ya teman-teman ya. Di sini biasanya menaruh penggaris pendek ya, penggaris untuk penggaris segitiga yang kecil ya teman-teman ya. Biasa ditaruh di sini. Di sini juga buat tempat penghapus biasanya. Nah di sini biasanya ini yang paling besar di sini biasanya supaya tidak tercampur di sini. Ini biasanya ditaruh buku gambar ya teman-teman ya. Di sini buku gambar biasanya. Terus di sini biasanya buat buku-buku PR ya, atau buku-buku yang penting yang akan dikumpulkan hari itu ya biasanya teman-teman ya, di situ ya. Dan di sini bukunya ditaruhnya rapi banget ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya, dalamannya ini ada engselnya ya. Wah, engselnya ini kuat sekali. Engselnya cuma satu ya teman-teman ya. Di sini tidak ada engsel, tapi di sini engselnya sangat kuat sekali ya. Di sini juga ini ya plastik kunciannya. Ini keren ya teman-teman. Plastik kunciannya keren ya. Nah, jadi buat kalian ya yang pernah punya atau pernah punya histori ya. Kalau kalian punya pasti kalian punya histori ya di zaman itu ya teman-teman ya. Memang sih di zaman itu tahun 90-an awal ya terutama ya. Tas ini sangat keren dan tidak semua anak SD itu dibelikan sama orang tuanya tas seperti ini ya, karena biasanya seperti saya bilang tadi ya, hanya yang mempunyai ekonomi menengah ke atas ya, karena memang pangsa pasarnya untuk perusahaan ini pun, perusahaan presiden ini pun adalah pangsa pasar yang menengah ke atas ya teman-teman ya. Dan menurut informasi lagi, perusahaan ini sebenarnya dibentuk atau berdiri sekitar tahun 70-an ya teman-teman ya. Dan yang saya dapat ya dari mesin pencarian, perusahaan ini ada atau terbentuk di sekitar tahun 1970-an. Nah, sedangkan tas presiden ini juga dulu menurut sejarahnya dari mesin pencarian juga ya teman-teman ya. Ini ada di tahun 70-an juga. Jadi apakah mungkin tas ini adalah tas cover pertama yang dibuat oleh perusahaan itu atau perusahaan ini ya, perusahaan pembuat tas presiden ini ya, yaitu perusahaan PT Continental Panji Pratama ya. PT Continental Panji Pratama itu ya, apakah perusahaan itu membuat ini adalah tas pertama yang dibuat sama mereka ya. Dan itu informasinya juga saya tidak banyak tahu ya, apakah mungkin iya. Buat kalian yang punya informasi itu ya, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman ya, biar kita buat saling share atau saling bertukar informasi tentang masa lalu ya teman-teman, tentang betapa kerennya tas presiden ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman ya. Dan di video berikutnya atau video lain-lainnya juga saya akan memberikan review tentang barang-barang yang pernah booming di zamannya atau yang pernah keren ya teman-teman ya. Buat kalian ya, sebelum saya akhirin video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya teman-teman ya, karena kita akan kembali lagi bernostalgia dengan barang-barang yang pernah keren di zamannya ya teman-teman ya. Dan di video yang akan datang ini saya akan berikan lagi review tidak kalah menariknya tentang suatu barang yang pernah keren di tahun 70-an ya teman-teman ya. Kita tunggu aja videonya berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya berikan informasinya. Buat kalian yang mempunyai informasi lebih banyak tentang tas presiden ini, kalian bisa berkomentar ya teman-teman di bawah. Atau kalian mempunyai kenangan histori tentang tas presiden ini, kalian bisa langsung berkomentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Mamen Review akan kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.